Presiden Prabowo, kata Caimin, Ketua PKB dan menterinya Bapak Prabowo, bahwa Bapak Prabowo wis ora pati percaya ning habaib. Saudara sekalian, pada kali ini saya akan menampilkan dan kita akan menonton sama-sama bagaimana respon daripada Kiai Haji Omruddin Usman Al-Bantani terkait dengan video viralnya daripada Caimin yang membocorkan bahwasanya semua menteri Bapak Prabowo dan Bapak Prabowo sekalian itu ragu akan Habib ini, saudara sekalian, karena tingkah laku mereka ini seakan-akan membahayakan daripada kesatuan NKRI ini, seakan-akan ada bau untuk mendirikan khilafah, saudara sekalian. Selengkapnya mari kita sama-sama simak respon langsung dari Kiai Haji Omruddin. Silakan. Orang baik dari Balawi maupun tidin-tidinnya berusaha menjawab. Ada yang bikin kita bahasa Arab. Dari Yaman ada. Dari Malaysia ada. Dari Oman ada. Dari Makkah ada. Semuanya sudah saya jawab. Ya. Kalau bisa jawab dulu. Kenapa? Karena memang aku dilatih keren dari manusia. Kita tahu. Kenapa? Karena orang berbohong untuk sejarah di masa lalu tidak akan bisa untuk sempurna. Kenapa? Sejarah berjalan tidak mungkin sendirian. Ya. Sejarah berjalan tidak mungkin sendirian. Begini contohnya. Ada orang ngaku pengurus PWI tahun 2025. Ngakunya PWI Kabupaten Cilacap. Karena bisa jadi 5 tahun lalu nanti kalang itu yang Presiden Prabowo. Menjelaskan ini Presiden Prabowo orang percaya menjalani. Tadi saya lihat dijaga peluk itu dan di ujung dunia akhirat bahwa yang namanya Presiden Prabowo, kata Caimin, Ketua PKB dan menterinya Bapak Prabowo, bahwa Bapak Prabowo wis ora pati percaya ning habaib. Karena kala Caimin, kata Caimin, satu-satunya tokoh NU yang paling getol kepada habaib cuma Nusron Wahid. Itu kata Caimin. Pertama saya lihat di channel KBR Nusantara, dilihat lagi di Jagat itu ada di bentuk bejo di akhirat 2 kali ada Jagat Mataram dan semuanya ada. Kebanyakan itu youtuber ini dari daerah Cilacap, Mas Purbalingga, kayaknya begini keturunan para wartawan di zaman kerajaan. Bisa jadi. Aduh, ampun. Zaman kerajaan jadi para pejuang-pejuang yang mengibarkan kemerdekaan dengan cara memberikan berita. Bisa jadi. Anak ngerokok melulu begini begitu ngerokok melulu. Berbilang kali-kali ngerokok. Alhamdulillah. Anak sing kejiri neng gabli, neng gawar rabi dah. Kayak ini dengan juga dulu, kejiri neng gabli. Kayak pula sih. Ini bapak hadirin masyarakat muslim rahimahullah. Maka sekarang ini kata Rizik Syihab mau percaya boleh, tidak percaya juga boleh. Jadi kalau itu ya berarti tidak berada itu. Nyerah. Percaya boleh, katanya. Tidak percaya juga boleh. Dari Rizik Syihab. Tapi diam-diam orang. Kalau tidak percaya, kalah. Kalau tidak percaya, masuk neraka. Kalau tidak percaya, nanti akan bertemu Rasulullah betapa malunya Omruddin Usman dan seluruh laskar PWI. Sing malu sing kata sila. Apa sila sing tak boleh sing? Nama ini. Ini saya. Iya, anak 5. Ahmad, Muhammad, Mahmud, Amin, Ume. Anak Jupri, ngaku-ngaku anak kekentangan di Jakarta. Saya anak Kiai Mustahil. Mati yang murid-murid Mustahil enggak. Tapi pas ketemu dengan Kiai Mustahilnya,
Nah itu anaknya tuh tinggi, anak kita botak mau ikut. Saya bilang Jupri, anak saya ini semuanya berstakur minal haq wal mim wal dal. Ahmad, Muhammad, Mahmud, Hamid, Hunain. Lah kau Jupri itu. Kira-kira sini isim Jupri apa kita uang? Jupri. Ya anta Jupri ya ba'lai. Ya anta ahakku ayyastahi. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita di dalam menangkap dan meneliti secara ilmiah bukan karena kita dan mereka ilmu wajib bagi kita untuk cinta kepada umat Islam. Jadi Islam itu duduk aja mengambil sengit dia. Islam dari masih ya Islam itu berarti masih saudara kita. Wa ikhwanukum fiddin. Lala menjadi dalam di Mauro. Hampirlah ya. Tidak sengaja bikin milik ngaku-ngaku Kanjeng Nabi, tapi Mauro tidak itu duduk-duduk Nabi. Bukan dirasa sia-sianya. Dan sudah masih ngaku duduk Nabi. Bisa. Bisa nasab. Cucu Kanjeng Nabi. Kamu dasar hasil. Ini dan ini, ya ada makanan baik mah. Ya sih sudah bakal itu keponakan Kanjeng Nabi. Tapi kalau menerima, apa dia ya? Coba saya ikut meneliti mana dalilnya ini dalilnya. Ini kita kasih diangkat. Pakai kamu katanya namanya Ubed, aku cucunya Ahmad, anaknya Ahmad. Ahmad ini anaknya cuma 3 tuh. Ini kita segera membawakan karya dari Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi. Di kalang tahun 597 Hijriah. Dikatakan anaknya Ahmad bin Isa cuma Muhammad Khalil Husain, tidak ada Ubed. Berarti buyut kamu yang namanya Ali Asyafran di abad ke-9 Hijriah tahun 850 Hijriah yang mengaku Ubed ini anak daripada Ahmad bin Isa adalah palsu. Benar dia antara sebenarnya kita ngomongin siapanya suwe-suwe ngaku-ngaku insinyur jangan malah kuliah-kuliah padahal kira-kira salah atau rakyat pulau uang nah nasihat menyuwun supaya bisa sadar supaya selamat salah atau orang kira-kira dora kata orang kira-kira nang Allah dengan kita orang kalau kita waktu menjur kata orang kira-kira lagu nanda wong bohong putunya Nabi pada hal itu kira-kira juga kata orang kira-kira disebut Nabi orang kemudian KH yang mendukung dia ini akan mendapat syafaat Nabi orang ini bagaimana kalau didapat Nabi menanggung itu ini ya Rabbal melalui KH atau menang sadar amin. Karena KH ini banyak juga dari orang-orang yang kita kenal, betul? Anak mantan bos, anak dulur, kadang-kadang masih besan, masih tetangga, dan mantu. Banyak itu yang berat-berat karena ada kait. Orang itu masih dengan diculik malik dari cucu Nabi, berharap masih jadi mantan cucu Nabi. Karena itu jangan maksudnya. Tidak apa-apa, tapi kan kita sebagai orang yang mencintai, seperti orang tua mencintai anaknya, walaupun tahu anaknya nangis, kalau dia lagi sakit, musim hujan, dia mau es nangis saja. Saya beliin es. Kira-kira kita beliin apa tidak? Tidak, walaupun kita melihat dia nangis. Kenapa? Karena itu kita tahu itu yang terbaik buat anak kita. Kalau kita beliin es, dia menang nangis tapi bakal berlin, mending ketulung barang orang modal. Dan misal itu KH bisa jadi bakal nyesel di akhirat. Kenapa engkau waktu di dunia tidak memberikan nasihat kepada orang-orang yang mengaku cucu Nabi, padahal kamu tahu bahwa mereka bukan cucu Nabi, lalu kamu diam? Kenapa kamu kemudian hari ini pengen masuk surga? Ini bakal itu untuk orang dia mau orang juga marah-marah bang, kita digalakkan.
Kalau Iwadudin, Banten, siap, sini, nanti ngajak Bismar, ya bawa Bismar udah ya Bismar ikut-ikutan sidang sama Allah. Semua ini kita ini bakal sidang Bapak. Saya ini pengajar media, irungannya sini benar-benar bisa membawa, lalu saya gak lagi cuci nabi, tapi ngakhirat bakal sidang, kok bakal dalam apa sidangnya? Nanti dijaga. Setiap kalimat, setiap apa saja yang kita katakan di dunia ini, apalagi berkaitan dengan hal-hal yang besar, maka akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Sidang, hadir sidang. Jadi, naga dengan apa pilih, mungkin. Jadi kita youtuber pilot bonceng rangga kan itu anak-anak itu namanya apa itu rangga nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Hari ini saya bikin sebuah penelitian yang menyatakan bahwa bukan keturunan Nabi secara ilmiah, berdasarkan kitab nasab, berdasarkan kitab sejarah, berdasarkan tes DNA, berdasarkan akhlak dan amal mereka. Saya akan dimintai pertanggungjawaban dan saya siap bertanggung jawab dan akan saya katakan di hadapan Rabbul Jalil bahwa saya bersaksi bahwa betul Ba'lawi, Habib Rizik, Habib Taufik, Habib Lutfi bukan keturunan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, betul surga kamu. Kata saya, yang itu seluruh laskar saya ikut. Jangan lupa kelilimbang. Anak kejalaan disuruh ikut semua. Hari itu banyak hari. Kenapa? Karena harus ngopi lah surga di shopping. Untuk apa? Modal dalam surga supaya kita bisa lihat YouTube di surga. Alhamdulillah. Allahumma rzuqna dukhulal jannah. Yang mengakui ini juga bila hakim akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sudah dibilang ada penelitian Cina Putri orang Banten bahwa kami sudah dikasih tahu bukan keturunan Nabi. Tapi kenapa kamu masih ngaku-ngaku saja? Karena malu saya misal. Maka semuanya ada setiap pasal ada ancaman hukumannya. Pasal 361 sekian tahun. Pasal 32 semua pasal-pasal sesuai dengan perbuatannya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Ibu-ibunya bingung mereka. Kata berarti pula. Masih sama dengan dia orang itu ngajak apa-apa. Dia orang tak pernah kita. Dia kan ada yang YouTube. YouTube kesel tidak dengan teman-teman. Allah kan nonton YouTube yang mendukung jalinan saya. Kenapa? Saya iri satu ini pengen nonton dukung bahasa bahasa. Karena manusia itu Bapak dalam ilmu psikologi ada kecenderungan yang ingin dia dengar, yang ingin dia lihat hanya yang sesuai dengan keinginan hatinya saja. Nah dari situ, dari teori psikologi itu bisa dikatakan sekarang yang mendukung dan percaya bahwa Ba'lawi bukan cucu Nabi mayoritas di Indonesia. Kenapa? Karena setiap ada isu nasab dari YouTuber yang mendukung terhadap terputusnya nasab Ba'lawi yang nonton selalu banyak ratusan ribu. Bahkan ramai-ramai itu Bang Haji Roma yang nonton 2,6 juta. Waktu wawancara para pula yang nonton 2,6 juta. Sedangkan melihat itu video-video yang membela habaib yang nonton 35, 27. Paha-paha. Ya, coba lihat, coba orang pantas ya. Apa semua dalam cuma hati.
YouTuber modalnya HP yang nonton ratusan ribu. TVNU, NU online. Ratusan juta alatnya yang nonton ketika KH ceramah itu 35 orang. Mengapa bisa orang? Ini harusnya introspeksi, betul? Kita kadang-kadang nonton itu komentar-komentarnya saya baca nangis, ya Allah ya Rabbi, karena yang nonton TV yang punya anak betul ulama orang NU. Kalau orang Wahabi yang mau nonton TV NU, orang Wahabi FPI yang mau nonton M1 yang nonton itu kalau punya aplikasinya juga dari zaman dulu, donasi untuk NU online TVNU supaya NU kecil. Tapi ketika sekarang lihat komentar-komentar, kalau ada yang ngomong bela-bela abdi itu di TVNU yang komentar, ya Allah, ini adalah harusnya introspeksi, bukan malah ngomong ini yang komentar katanya buzzer, yang komentar adalah musim. Anak pimpinan NU ngomong bahwa yang komentar itu mesin katanya. Dan mesin baru bisa komentar dong. Yang bisa komentar itu uang dia komentar. Ya ini bukan yang introspeksi, tapi malah kemudian mencari kambing hitam robot. Kecintaan kita pada Indonesia dari final, betul? Tetapi dukungan kita pada pemerintah kondisional. Kalau pemerintah bagus, kita dukung. Kalau pemerintah melainkan dari anggaran dasar negara, dari Undang-Undang Dasar 45, dari Pancasila, ya kita harus tahu kritik, tidak boleh mendukung, betul? Begitu pula kepada organisasi kita Nahdlatul Ulama. Kalau sesuai dengan kolom asasi, sesuai dengan semangat perjuangan Wali Songo, kita dukung. Karena kesetiaan dan kecintaan kita kepada Nahdlatul Ulama bersifat final. Tetapi dukungan kita kepada pengurus itu kondisional. Kalau pengurusnya sesuai dengan cita-cita Nahdlatul Ulama, kita dukung. Kalau tidak sesuai dengan cita-cita muassis, cita-cita para berfounding pada Nahdlatul Ulama, kita kritiki agar mereka juga kemudian introspeksi untuk mengambil jalan yang sesuai dengan para muassis Nahdlatul Ulama. Jadi pada mengambil apa jalan itu? Jadi itu teman-teman ya, yang disampaikan oleh Kiai Haji Ahmad bin Usman Al-Bantani dalam ceramahnya tadi malam. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau ini bermanfaat bagi kita semua, dan itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke saudara sekalian, itu ya tadi respon langsung daripada Kiai Haji Ahmad bin Usman Al-Bantani. Luar biasa ketika kita mendengar video dari Caimin, saudara sekalian, ini sangat-sangat membuat kita angin segar. Setelah kita dibuat ketar-ketir ataupun dibuat tidak ada harapan lagi untuk PBNU, yang seakan-akan ketika dia mengirimkan surat yang menyatakan bahwasanya seakan-akan menggantungkan sikap PBNU tidak jelas gitu. Kenapa tidak secara langsung saja membela Habib atau membela daripada kubu PWILS ya, yang dikomandoi oleh Gus Abbas dan Kiai Haji Umaruddin. Seakan-akan menggantung saja untuk PBNU. Dan ini sudah video Caimin ini sudah jelas bahwasanya Pak Prabowo ini sudah ragu dengan akan Habib ini, saudara sekalian, dan banyak menterinya salah. Hanya ada satu saja seorang menteri yang aktif membela daripada klan Ba'alwi ini, saudara sekalian, yaitu Bapak Nusron Wahid ya, kata Caimin, saudara sekalian. Ya mudah-mudahanlah semuanya berkat video ini mungkin menjadi lebih terang bagi kita semua, dan semoga dengan adanya video ini bahwa Prabowo mungkin semakin gencar, semakin mendalami daripada polemik nasab ini, tentunya dengan sedikit memahami daripada tesisnya Kiai Haji Ahmad Usman Al-Bantani, saudara sekalian. Mungkin hanya itu saja yang bisa kita tampilkan untuk hari ini, semoga bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.